Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wajahta lana ambasairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, memuji Allah. Sekaligus ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Jumat pekan depan insyaallah kita sama-sama bisa memasuki dan menikmati menjalankan ibadah puasa bersama-sama. Dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita menyisihkan waktu di luar tugas kita, kita punya kewajiban menjalankan perintah Allah, salat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup kita ini semua ada batasnya. Maka ada istilah yang melekat dalam kehidupan ini adalah hitungan usia dan ajal kita. Ada satu dialog pada masa sahabat, seorang cucu bertanya kepada kakeknya, "Berapa usia kakek hari ini?" Kakeknya menjawab, "Usia saya 75 tahun." "Berapa umur kakek hari ini?" "Umur kakek hari ini 50 tahun." Usia dan umur ini ternyata di dalam konteks kehidupan ini sangat berbeda. Maka Allah menggunakan istilah usia kita dengan kata umur hidup di dunia ini karena ukuran kualitas hidup manusia, seberapa banyak kita makmurkan usia kita. Ramadan tahun ini, usia kita tahun ini, seberapa makmur kita makmurkan dalam kehidupan kita. Kakek tadi menjawab 75 karena saat mulai dilahirkan di dunia, hitungan argonya itu terus berjalan. Mau dipakai maksiat, mau dipakai taat, tidak ada soal. Tapi ketika Allah berbicara dalam konteks umur dalam kehidupan, bisa jadi yang dijawab oleh kakeknya usianya itu 75 dan umurnya itu baru 50 tahun karena dia baru memakmurkan usianya. Di masa usia 75 baru 50 tahun yang lalu dia kemudian ingat untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama kata Allah, man amana billah, tanda orang yang fokus bahwa hidup ini dihitung dari kemakmurannya, dari kemakmuran usianya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amana itu beriman kepada Allah. Pertama dia seakar kata dengan kata aman. Orang yang beriman kepada Allah lahir dan tertanam ada ketenangan di dalam hidupnya. Jadi orang yang beriman, mengaku beriman, kalau masih hidupnya tidak merasa aman, coba kita cek, jangan-jangan masih bercampur dengan sesuatu yang tidak bersih secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman itu seakar kata dengan kata amanah. Orang yang beriman itu tandanya adalah yang dapat memelihara amanah, kepercayaan. Oleh karena itu hidup ini ada hitungannya, ada masanya, ada ajalnya. Kita makmurkan yang pertama kata Allah, usia kita itu dengan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih. Yang kedua, wal yaumil akhir. Tanda orang yang makmur usianya itu dia ingat pulang. Hari terakhir, hari pembalasan itu sebagai kehidupan yang sangat abadi. Kita dibatasi oleh batas kehidupan. Maka yang sering kita sebut dengan ajal. Ada akhirnya kita hidup di dunia. Maka nanti di akhiratlah yang menjadi balasan. Orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, dia akan diberikan keadilan di akhirat. Orang yang bersusah payah, kemudian mengumpulkan amal salehnya di dunia, dia akan bahagia kelak di akhirat. Wal yaumil akhir. Memang hari terakhir itu hari pembalasan, hari di mana kemudian menjadi kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Maka kita diingatkan dalam hidup kita untuk kita makmur, supaya nanti kita bisa di akhirat itu mendapatkan kenikmatan. Bukan hanya kita selamat, bahagia di dunia, tapi ingin kita sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Isra Mi'raj itu satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah salat. Betapa pentingnya salat ini. Salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sampai-sampai Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Kita kenal dengan Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya untuk menerima perintah salat. Mari kita jaga keluarga kita, diri kita. Jangan sampai termasuk orang yang tarikus salah, orang yang meninggalkan salat. Karena ini perintah yang masuk dalam kategori memakmurkan usia kita dengan senantiasa menjaga salat kita. Banyak ibadah-ibadah sunnah. Ramadan, besok kita ada tarawih, ya. Maka itu termasuk yang Allah janjikan. Orang-orang yang memakmurkan dirinya, umurnya atau usianya itu masuk di dalamnya adalah perintah atau kita menjaga salat kita. Yang keempat, wa ataz zakah. Ternyata tidak kurang dari 32 ayat. Ayat salat dan ayat zakat ini selalu beriringan. Salat itu hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Zakat itu kaitannya dengan hablum minan nas. Kata para ulama, kalau ada perintah di dalam Al-Quran, Allah mengulang lebih dari 3 kali, berarti perintah itu penting untuk kita jaga. Orang tidak hanya cerdas dari sisi ibadah makhdoh, tetapi orang juga perlu kecerdasan menjaga yang namanya ibadah sosial. Maka hablum minallah juga seiring dengan hablum minan nas. Maka ada zakat, maka ada sedekah, maka ada infak. Peliharalah ini kata Allah, karena ini yang akan menjadi catatan kemakmuran dalam usia kita. Maka itu di DKM ada istilah Dewan Kemakmuran Masjid. Dari kata umur, supaya masjid kita ini bukan hanya isinya tentang orang salat, ibadah salat. Ada kajian di masjid. Dulu zaman Rasulullah SAW, semua kaitan dengan urusan dunia dan akhirat itu dikaji di masjid. Ahli ekonomi itu lahir dari masjid. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walam yakhsha
illallah. Yang terakhir, jangan pernah kalian takut kata Allah kecuali kepada Allah. Jangan kalian pernah tunduk atas semua perintah kecuali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya dua kaitan kewajiban, menjalankan perintah Allah dan sekuat tenaga kita menjauhi larangan Allah. Dari 5 ini, maka Allah terakhir mengingatkan bahwa inilah ciri hamba-hambaku yang senantiasa aku berikan petunjuk dalam hidupnya. Jadi ada 5 golongan yang senantiasa dijamin mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin selamat di dunia, kita ingin bahagia di akhirat, maka jangan pernah kita tidak menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini kita dapat menyiapkan diri kita. Masih banyak dan masih jauh belum terlambat. Ya, pada akhirnya nanti kita ingin berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satunya, mari bersama-sama kita makmurkan usia kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat akan mendapatkan renungan dan juga kita bisa mempersiapkan Ramadan, introspeksi diri, mumpung ajal kita belum tiba. Pada saatnya nanti kita akan terselamatkan dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita menjadi kehidupan yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anhum anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyatan. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.